adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu, apa kabarnya semuanya? Sehat? Sehat ya semuanya. Shining Kids, hai hai hai. Sekali lagi, Shining Kids, hai hai hai. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Katina punya satu tebak-tebakan. Tebak-tebakannya, kalian bisa tebak nggak ya ini? Kitab apa yang selalu dingin? Tahu nggak adik-adik? Tahu? Nggak ada yang tahu? Nyerah. Kitab yang selalu dingin itu adalah kitab Ester. Iya kan? Bukan Esther ya adik-adik, tapi Ester. Oke deh, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shining Kids, hai hai hai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Shining Kids. Hai hai hai. Puji nama Tuhan. Halo anak-anak. Pada hari ini sebelum kita mulai ibadah kita berdoa. Kita singkat berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh indah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, segala kuasa kegelapan yaitu si iblis pengacau yang mau mengganggu ibadah kami pada hari ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji akan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shining Kids. Hai hai hai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bu Ellen sangat senang karena pada hari ini anak-anak sekolah minggu semua sehat dan kuat. Sebab itu hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Ini
kecil. Aku tentang, semangat ayo. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Hari ini, oh hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, oh mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini, oh hari ini, harinya hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ini sekali lagi, hari ini, oh hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Aku tentara kecil, aku tantang, semangat ayo. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku tantang, semangat ayo. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku tantang, semangat
biasanya kalau bulan Desember itu kelahirannya siapa? Ayo, ulang tahunnya siapa? Ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, rumahnya bagus, ada hiasan Natal, ada pohon Natal, ada kue yang banyak. Jadi kita harus mengucap syukur. Anak-anak kalau ulang tahun senang atau tidak? Pasti senang. Karena apa? Karena Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Sekarang siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Sekarang dia lahir ke dunia untuk kita semua. Anak-anak senang? Senang. Senang? Senang. Shining Kids. Hai hai hai. Sekarang kita nyanyi dari pulau dan benua. Oke. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria. Muliakan Tuhan, Gloria. Muliakan Tuhan.
sekarang kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui persembahan kita akan berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan berikan persembahan. Tuhan balas berkat kepada kami. Mama dan Papa yang mencari uang untuk kami, Tuhan juga memberkati supaya mereka sehat dan kuat dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Shining Kids. Hai hai hai. Sekali lagi adik-adik, Shining Kids. Hai hai hai. Sebelum kita mendengarkan membaca firman Tuhan adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat anugerah dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati pendengaran kami supaya kami benar-benar mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, minggu yang lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa siapa? Kak Denis. Firman Tuhan yang diambil dari Lukas yang dibawakan Kak Denis kemarin tentang siapa? Tentang gembala yang datang menyembah Yesus. Pada hari ini kita akan mendengarkan tentang orang Majus yang datang menyembah Yesus. Adik-adik yang kasih nama Tuhan, di Bethlehem Yesus lahir. Yang minggu lalu sudah Kak Deni ceritakan tentang bahwa Yesus lahir di kandang domba, di tempat yang sederhana. Dia dibaringkan di palungan. Adik-adik sudah dijelaskan bahwa palungan itu yaitu tempat makanan domba. Adik-adik, Tuhan kita itu memang lahirnya di tempat sederhana. Itu mengajarkan kita supaya kita juga ikut jadi orang yang sederhana, tidak boleh menyombongkan diri. Adik-adik, sekarang kita membaca tentang di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, yaitu menceritakan tentang orang Majus. Adik-adik, orang Majus ini jauh dari Yerusalem. Dia di daerah timur yang jauh, sangat jauh dari Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus. Lalu mereka berjalan dan mereka berjalan melalui padang gurun yang luas. Padang gurun yang luas mereka berjalan mengikuti bintang. Sampailah mereka di Yerusalem. Di Yerusalem dia bertanya, masuk ke istana Herodes. Di istana Herodes dia bertanya, kami melihat bintang, di mana bintang itu menandakan bahwa juru selamat raja sudah lahir. Raja Herodes kaget, adik-adik. Raja Herodes sama warganya, sama masyarakat yang ada di sana kaget mendengar itu, karena mereka tidak tahu bahwa di Yerusalem itu, bahwa di Bethlehem itu ada seorang raja di atas segala raja yang lahir. Terkejut Raja Herodes. Tapi Raja Herodes punya pikiran yang jahat, adik-adik. Ketika ditanya oleh orang Majus itu, dia berkata, aku tidak tahu, tetapi pergilah, carilah dia di Bethlehem. Pergilah kalian ke Bethlehem, di sana kalian carilah raja yang lahir itu. Setelah nanti kalian bertemu dengan dia, kembalilah lagi ke istanaku. Ceritakanlah kepadaku di mana itu raja lahir, biar saya juga ikut menyembah dia. Biar saya juga ikut menyembah dia. Maksudnya dia dari mulutnya berkata, biar saya ikut menyembah, tapi hatinya adik-adik marah. Rencana dia, saya akan membunuh dia. Karena dia takut kalau dia ada raja yang lain. Herodes maunya dia sendiri yang raja, tidak ada raja yang lain. Jadi dia berencana untuk membunuh Yesus. Akhirnya adik-adik, orang Majus itu pergi, berjalan, mereka melangkah sambil mengikuti itu bintang. Mereka berjalan, mereka menemukan, baru mereka berkata, oh itu dia, sudah berhenti bintangnya. Di sanalah dia. Mereka masuk, adik-adik. Ketika mereka masuk, dilihat di sana sudah dibaringkan Yesus di palungan. Yang menjaga Yesus, Yusuf dan Maria. Mereka langsung berlutut menyembah Yesus. Mereka berlutut menyembah Yesus. Sambil berlutut menyembah Yesus, mereka mengeluarkan persembahan mereka, adik-adik. Apa yang mereka persembahkan kepada Yesus? Mereka mempersembahkan. Majus yang pertama mengeluarkan persembahannya berupa emas yang indah. Majus yang kedua mengeluarkan wangian, dipersembahkan kepada Yesus. Majus yang ketiga mengeluarkan persembahan dupa yang berbau harum di hadapan Yesus. Mereka mempersembahkannya kepada Yesus. Sesudah itu adik-adik udah mempersembahkan, mereka mau kembali ke negeri mereka, ke negeri timur sana yang jauh dari Yerusalem. Mereka mau kembali. Ketika mereka mau kembali, mereka mengingat pesan oleh malaikat dalam mimpi mereka bahwa mereka tidak akan kembali lagi, tidak boleh kembali lagi ke Herodes, karena rencana Herodes membunuh Yesus, membunuh raja yang lahir itu,
raja yang di atas segala raja itu, dia merencanakan membunuh. Akhirnya teringat mereka akan mimpi itu, mereka pergi pulang melalui jalan lain, adik-adik. Mereka tidak kembali lagi ke Herodes, mereka melalui jalan lain. Mereka pulang. Herodes tunggu menunggu, Herodes sangat kecewa saat itu. Di manakah ini? Orang Majus ini sudah saya menunggu. Kecewa dia. Dia marah. Sangat marah hatinya. Dia marah sekali, adik-adik yang kasih Tuhan. Tetapi orang Majus tadi sudah pulang, tidak ketemu dengan Herodes. Adik-adik yang dikasihi sama Tuhan, di sini cerita tentang siapa orang Majus itu yang sebenarnya, adik-adik. Ini orang Majus inilah orang yang pintar, orang yang baik, terhormat, kaya, terlebih adik-adik rendah diri, dan mau menyembah Yesus, adik-adik. Mau menyembah Yesus, tidak sombong mereka. Sekalipun mereka terhormat, sekalipun mereka kaya, mereka tidak sombong. Mereka tetap datang berlutut kepada Yesus. Mereka menyembah, mempersembahkan yang terbaik buat Yesus. Hatinya terlebih, adik-adik. Adik-adik, siapa yang mau? Siapa yang mau seperti orang Majus tadi? Iya, semua mau seperti orang Majus. Ya adik-adik, kita harus seperti orang Majus, terutama merendahkan hati di hadapan Tuhan, berbuat baik. Bagaimana orang berbuat baik, adik-adik? Ketika mama bilang, "Hei, Patra, ayo bantu mama. Aku tidak mau, aku sudah capek." Tidak seperti itu. Adik-adik bilang, "Siap, Ma, saya akan bantu." Itu anak yang baik, anak yang pintar. Bagaimana, adik-adik? Ayo, buka. Noah, ayo belajar. Dia orang yang baik pasti langsung menjawab, "Siap, Mama. Saya akan belajar supaya saya jadi orang pintar." Terus orang yang rendah hati di hadapan Tuhan seperti apa, adik-adik? Terus bilang, "Agatha, ayo berlutut, kita menyembah Yesus." Jangan lagi berkata, "Mak, masih ngantuk Mama Papa. Mama Papa aja dulu yang berdoa. Saya masih ngantuk." Tidak, adik-adik. Kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berkata, "Iya Mama, ayo kita duduk bersama. Kita berdoa bersama-sama." Ya adik-adik yang dikasih nama Tuhan. Ya adik-adik, yang perlu kita contoh dari orang Majus ini, jangan menonton Raja Herodes ya. Karena Raja Herodes itu jahat. Ya, dia mau membunuh Yesus, juru selamat yang datang ke dunia. Dia mau bunuh, adik-adik yang Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana jauhnya orang Majus datang menyembah dia. Kita pun harus datang menyembah. Secapek apapun adik-adik bermain. Aduh, tadi sore saya sudah banyak main, berlari sana, berlari sini. Jangan lupa adik-adik, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Berdoa, membaca firman, adik-adik. Ya, itu yang terbaik yang kita boleh berikan kepada Tuhan. Kita tidak seperti orang Majus tadi lagi pergi lagi jalan-jalan. Kita harus cari di mana tempatnya. Tidak, adik-adik. Kita sudah ada Dia di hati kita. Dia sudah terletak di hati kita, dan terutama ada di pikiran kita. Dia sudah ada. Kita tinggal melakukan. Kita tinggal merendahkan diri kita. Iya, sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak yang diberkati. Adik-adik, pasti semua anak-anak yang ada bersama Tuhan akan selalu diberkati Tuhan, karena hatinya tetap ada kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca, adik-adik, cerita pada hari ini. Minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali. Shining Kids, hai hai hai. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kita tutup firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang begitu baik mengajak kami supaya kami Tuhan boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan kedua orang tua kami yang selalu membimbing kami. Berkati kedua
orang tua kami dalam pekerjaannya yang selalu memberikan kami nafkah kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tetaplah terus menopang kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berikan kami pertumbuhan yang sempurna daripada Tuhan. Terlebih iman kami, terlebih kepercayaan kami kepadamu Tuhan semakin meningkat, semakin hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan tutup ibadah kami ini doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat